Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Kisah tentang seorang wanita yang pergi jauh dari rumah untuk mencari nafkah, hanya untuk menemukan takdir yang tidak pernah ia duga. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Hidup dalam keterbatasan membuatnya harus mengambil keputusan besar. Merantau ke negeri orang, meninggalkan keluarganya demi masa depan yang lebih baik. Tapi siapa sangka, perjalanannya sebagai seorang tenaga kerja wanita di Jepang akan membawanya pada kisah yang mengubah hidupnya selamanya. Mari kita mulai. Sari menggenggam erat tiket pesawatnya sambil menghapus air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Di belakangnya, ibunya berusaha tersenyum meski suaranya bergetar ketika berkata, "Hati-hati, nak. Jangan lupa makan yang cukup di sana." Sari mengangguk, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Keputusan untuk pergi ke Jepang sebagai TKW bukanlah hal mudah. Tetapi kondisi ekonomi keluarganya memaksanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Adiknya masih sekolah, dan ibunya yang sakit-sakitan tidak lagi mampu bekerja. Dialah satu-satunya harapan keluarga. Saat pesawat lepas landas, Sari menatap jendela dengan perasaan campur aduk. Ia membayangkan bagaimana hidupnya di negeri orang. Ia tidak tahu apakah majikannya akan baik atau justru memperlakukannya dengan kasar. Hanya satu yang ia yakini, ia harus bertahan. Perjalanan panjang itu terasa lebih sunyi daripada yang ia bayangkan. Sekalipun di sekelilingnya banyak penumpang, Sari merasa seorang diri, jauh dari rumah, melangkah ke dalam ketidakpastian. Sesampainya di Bandara Narita, seorang pria berjas hitam dengan wajah kaku menjemputnya. "Kamu Sari?" tanyanya dalam bahasa Jepang yang kaku. Sari mengangguk. Tanpa banyak bicara, pria itu membawanya ke dalam mobil mewah yang melaju di tengah kota Tokyo yang berkilauan oleh cahaya neon. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan penuh dengan orang-orang yang sibuk, dan salju tipis mulai turun, menyelimuti trotoar. Jepang begitu indah. Tetapi dinginnya kota itu terasa menusuk hingga ke hatinya. Tiba di rumah majikannya, Sari terpana melihat betapa megahnya rumah keluarga Takahashi. Pintu geser tradisional berpadu dengan arsitektur modern, menciptakan suasana yang elegan dan dingin. Seorang wanita berpenampilan anggun menyambutnya. "Saya Nyonya Takahashi," katanya singkat. Suaranya lembut, tetapi sorot matanya penuh penilaian. Tanpa banyak basa-basi, ia memberitahu tugas Sari, merawat putri semata wayang mereka, Aiko. Malam itu, Sari pertama kali melihat Aiko. Gadis kecil itu terbaring di ranjang berkanopi putih, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Selang oksigen terpasang di hidungnya, dan alat medis berderet di sekeliling tempat tidurnya, membuat kamar itu lebih mirip ruang perawatan daripada kamar anak kecil. Aiko tidak menoleh saat Sari masuk. Matanya hanya menatap kosong ke arah jendela yang menghadap taman belakang. "Halo, Aiko-chan," kata Sari pelan. Tidak ada jawaban. Gadis itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda mendengar suara Sari. Hanya suara alat medis yang berbunyi pelan di sudut ruangan. Hati Sari mencelos. Ia tidak tahu bagaimana caranya mendekati anak ini. Tetapi melihat kesendirian di mata Aiko, ia merasakan sesuatu yang familiar. Kesepian yang selama ini juga ia rasakan. Hari-hari pertama Sari di rumah itu terasa berat. Ia selalu mencoba berbicara dengan Aiko, tetapi gadis kecil itu tidak pernah menjawab. Ia hanya diam, menatap keluar jendela seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Kadang-kadang, Nyonya Takahashi masuk ke kamar, menanyakan kondisi putrinya dengan suara datar, lalu pergi begitu saja. Sari mulai menyadari satu hal. Di rumah sebesar ini, dengan segala kemewahannya, Aiko tetap hidup dalam kesendirian. Suatu malam, saat Sari tengah membereskan kamar, ia mendengar suara lirih.
Aku tidak butuh pengasuh. Aiko akhirnya berbicara. Sari berbalik, terkejut, tetapi ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Dengan lembut, ia duduk di samping tempat tidur. Aku bukan sekadar pengasuh, aku bisa menjadi temanmu, katanya dengan suara hangat. Aiko tidak menanggapi, tetapi untuk pertama kalinya, ia menoleh ke arah Sari. Hanya sekejap, tetapi cukup untuk memberikan harapan di hati Sari bahwa mungkin suatu hari nanti, gadis kecil ini akan menerima kehadirannya. Di malam yang sunyi itu, Sari duduk di tepi jendela sambil melihat salju turun perlahan. Ia mengingat wajah ibunya di rumah, mengingat alasan mengapa ia berada di sini. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan menjaga Aiko. Meski gadis kecil itu menolak kehadirannya sekarang, ia akan tetap berada di sisinya. Seperti seorang kakak yang tidak akan pernah meninggalkan adiknya sendirian dalam gelap. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang dingin. Sari selalu berada di dekat Aiko, merawatnya dengan sabar meskipun gadis kecil itu tetap bersikap dingin. Setiap pagi, Sari membantunya bangun, menyuapinya makan, dan memastikan ia minum obat tepat waktu. Namun, Aiko tidak pernah berbicara lebih dari 1 atau 2 kata. Sari mulai berpikir, mungkinkah Aiko benar-benar menolak keberadaannya? Suatu sore, ketika Sari sedang merapikan kamar, ia menemukan sebuah buku gambar yang terselip di bawah bantal Aiko. Dengan hati-hati, ia membukanya dan melihat halaman-halaman yang dipenuhi dengan gambar sederhana. Ada gambar seorang anak perempuan berdiri sendirian di tengah hujan, seorang gadis kecil yang duduk di ayunan kosong, dan sebuah rumah besar dengan hanya 1 jendela yang menyala. Hati Sari mencelos. Ia merasakan kesepian yang dalam dalam coretan-coretan itu. Ketika Aiko kembali ke kamar setelah sesi perawatannya, Sari tersenyum dan berkata, "Aiko-chan, gambarmu indah sekali." Aiko menatapnya dengan mata terkejut. Untuk pertama kalinya, ada sedikit ekspresi di wajahnya, meskipun hanya sekejap. "Aku juga suka menggambar," lanjut Sari, mengambil pensil dan mulai menggambar di kertas kosong. Ia menggambar sebuah rumah kecil dengan sawah luas di sekelilingnya. "Ini rumahku di Indonesia," katanya lembut. Aiko diam, tetapi matanya tidak lagi kosong. Ia menatap gambar itu cukup lama sebelum akhirnya mengambil pensilnya sendiri. Di samping rumah Sari, ia menggambar seorang gadis kecil berdiri sendirian, dengan wajah tanpa ekspresi. Hati Sari terasa nyeri melihatnya. Ia tahu, meski Aiko memiliki segalanya, gadis kecil itu tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Sejak hari itu, ada sedikit perubahan. Aiko mulai mengizinkan Sari membacakan cerita sebelum tidur. Meski ia masih tetap diam, Sari membacakan cerita-cerita dari Indonesia, tentang putri duyung di lautan biru, tentang burung yang membawa pesan dari langit, tentang seorang kakak yang melakukan perjalanan jauh demi adiknya. Meskipun Aiko tidak mengatakan apa-apa, Sari melihat kelopak matanya perlahan turun setiap kali mendengar suaranya, seolah cerita-cerita itu membawanya ke dunia yang lebih hangat. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Aiko mengalami kejang hebat. Sari yang sedang mengganti selimutnya terkejut saat gadis kecil itu mulai gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. "Aiko-chan, bertahanlah." Sari panik, segera memanggil dokter keluarga yang tinggal di rumah itu. Dalam sekejap, para perawat bergegas masuk. Nyonya Takahashi datang tergesa-gesa, tetapi tetap menjaga ekspresi dinginnya. Sari berdiri di sudut kamar, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Ia ingin membantu, tetapi hanya bisa menyaksikan Aiko berjuang melawan sakitnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, kondisi Aiko mulai stabil. Malam itu, Sari duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan kecil Aiko yang terasa begitu dingin. "Aku di sini," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Aiko tidak menarik tangannya. Ia membiarkan Sari menggenggamnya erat.
Mata sayunya menatap Sari dengan raut lelah. "Apa rasanya punya kakak?" tanya Aiko dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu menghantam hati Sari seperti petir di siang bolong. Ia tersenyum samar meskipun air mata menggenang di sudut matanya. "Punya kakak itu seperti punya seseorang yang selalu ada untukmu, yang tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian," jawabnya dengan lembut. Aiko menatapnya lama sebelum akhirnya memejamkan mata. Malam itu, meski ruangan terasa dingin oleh hembusan angin musim dingin, Sari tahu ada sesuatu yang mulai mencair di hati Aiko, dan di hatinya sendiri. Di luar jendela, salju turun perlahan, menyelimuti dunia dalam keheningan yang mendalam. Namun bagi Sari, malam ini tidak lagi sesunyi kemarin. Ada kehangatan yang mulai muncul, meski masih rapuh seperti serpihan salju yang jatuh di telapak tangan. Indah, tetapi mudah menghilang. Musim dingin semakin menusuk, tetapi di dalam kamar besar itu, ada kehangatan yang mulai tumbuh. Aiko, yang dulu selalu diam dan dingin, kini mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit kepada Sari. Ia tidak lagi menolak saat Sari menggenggam tangannya. Bahkan sesekali tersenyum samar ketika Sari membacakan cerita sebelum tidur. Namun, kebahagiaan kecil itu selalu diiringi oleh kenyataan pahit. Kesehatan Aiko semakin memburuk. Sari sering mendapati gadis kecil itu terengah-engah hanya karena berjalan beberapa langkah dari tempat tidurnya ke jendela. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, dan suara napasnya semakin berat. Setiap kali batuknya kambuh, Sari merasa hatinya ikut remuk, seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan diambil dari hidupnya. Suatu sore, saat Sari membantunya duduk di kursi roda, Aiko tiba-tiba berkata, "Aku ingin pergi ke taman." Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan. Sari menatapnya, memastikan ia tidak salah dengar. "Taman?" ulangnya. Aiko mengangguk lemah. "Aku ingin melihat bunga. Aku ingin merasakan angin di wajahku." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar, "Sebelum aku pergi." Hati Sari mencelos. Ia ingin menyangkal, ingin meyakinkan Aiko bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana. Tapi melihat tatapan tenangnya, ia tahu bahwa gadis kecil itu telah menerima kenyataan jauh lebih baik daripada dirinya. Sari segera meminta izin kepada Nyonya Takahashi untuk membawa Aiko keluar rumah. Awalnya, wanita itu menolak dengan alasan kondisi Aiko terlalu lemah. Namun, setelah melihat Aiko sendiri yang memohon dengan suara lirih, akhirnya ia mengizinkan, meski dengan berat hati. Keesokan harinya, Sari mendorong kursi roda Aiko menuju taman bunga yang terletak tidak jauh dari rumah. Angin sejuk menerpa wajah mereka, dan Aiko menutup matanya sejenak, menikmati setiap hembusan udara yang menyentuh kulitnya. Saat mereka tiba di taman, mata Aiko membesar. "Ternyata masih seindah yang kubayangkan," bisiknya. Di hadapannya, bunga-bunga berwarna-warni bermekaran, menciptakan lautan keindahan di tengah musim dingin yang kelabu. Meski tubuhnya lemah, ada sinar kebahagiaan yang terpancar dari matanya. Sari mengambil tangan kecil Aiko dan meletakkannya di atas kelopak bunga yang lembut. "Sekarang kau sudah menyentuhnya," katanya dengan senyum hangat. Aiko tersenyum kecil, tetapi Sari bisa melihat air mata jatuh di pipinya. "Aku ingin waktu berhenti di sini," ucap Aiko pelan. "Aku ingin selalu berada di tempat seperti ini, bersama orang-orang yang menyayangiku." Sari berjongkok di samping kursi rodanya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau tahu, Aiko-chan, kau akan selalu ada di sini," katanya sambil meletakkan tangan di dadanya sendiri. "Di hatiku, selamanya." Aiko tidak berkata apa-apa, tetapi jemarinya menggenggam tangan Sari lebih erat. Hari itu, di tengah hamparan bunga dan hembusan angin sejuk, mereka berbagi momen yang akan Sari kenang seumur hidupnya. Sebuah kebahagiaan sederhana yang terasa begitu berharga di tengah keterbatasan waktu. Namun, jauh di lubuk hati Sari, ia tahu bahwa hari-hari ini tidak akan berlangsung lama.
Dan saat mereka kembali ke rumah, langit mulai berubah warna, seolah memberi pertanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Salju turun semakin lebat di luar jendela, menyelimuti seluruh kota dalam warna putih yang dingin. Di dalam kamar yang hangat, Sari duduk di samping tempat tidur Aiko, menggenggam tangan kecilnya yang semakin kurus. Gadis kecil itu terbaring dengan napas tersengal, wajahnya pucat seperti salju di luar sana. Sejak perjalanan mereka ke taman, kondisi Aiko semakin menurun. Ia lebih sering tertidur, lebih sulit bernapas, dan suaranya semakin lemah. Sari melihat bagaimana tubuh kecil itu semakin rapuh, seperti lilin yang apinya perlahan meredup. Hati Sari terasa seperti dihimpit beban yang begitu berat. Tetapi ia tetap berusaha tersenyum setiap kali Aiko membuka mata. "Apa aku akan mati malam ini?" tanya Aiko tiba-tiba dengan suara lemah. Sari tertegun, hatinya mencelos. Tenggorokannya terasa tercekat. Tetapi ia menelan air liurnya dan tersenyum samar. "Tidak, sayang. Aku di sini bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian." Aiko terdiam sejenak, lalu memejamkan matanya perlahan. "Aku tidak takut," bisiknya. "Karena aku punya kakak sekarang." Air mata Sari akhirnya jatuh. Tetapi ia segera menghapusnya sebelum Aiko melihat. Ia membelai rambut Aiko dengan lembut, lalu mulai menyanyikan lagu yang biasa ia nyanyikan setiap kali Aiko sulit tidur. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap bernyanyi, berharap suara itu bisa membawa sedikit ketenangan bagi gadis kecil yang kini berjuang di batas antara hidup dan mati. Malam semakin larut. Nyonya Takahashi dan suaminya berdiri di ambang pintu, tetapi mereka tidak masuk. Mereka hanya diam, menyaksikan pemandangan memilukan itu dengan wajah yang sulit dibaca. Sari tahu bahwa mereka juga terluka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Aiko menggenggam tangan Sari lebih erat. Napasnya semakin pendek, semakin berat. Matanya mulai kehilangan fokus, tetapi bibirnya membentuk senyum tipis. "Sari," panggilnya lirih. Sari mencondongkan tubuhnya lebih dekat. "Aku di sini, sayang. Aku bisa lihat taman bunga itu lagi. Anginnya hangat sekali." Aiko tersenyum lemah, lalu mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Waktu seakan berhenti. Sari menatap wajah kecil itu dengan tubuh gemetar, berharap gadis itu hanya tertidur. Tapi tidak ada lagi tarikan napas. Tidak ada lagi genggaman di tangannya. Aiko telah pergi. Tangis Sari pecah. Ia memeluk tubuh kecil yang kini terasa begitu ringan. Sementara di luar sana, salju terus turun, membungkus dunia dalam kesunyian yang menyakitkan. Rumah keluarga Takahashi dipenuhi keheningan yang menyayat hati. Tidak ada lagi suara alat medis yang berbunyi. Tidak ada lagi langkah-langkah ringan Aiko yang pernah terdengar sesekali di lorong rumah. Kamar kecil itu kini terasa hampa, seperti kehilangan seluruh nyawanya. Sari masih duduk di samping tempat tidur Aiko, memandangi wajah mungil yang kini damai dalam tidur abadinya. Nyonya Takahashi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap kering. Ia tidak menangis, tidak berkata apa-apa, hanya menatap putrinya yang telah pergi dengan ekspresi kosong. Tuan Takahashi di sebelahnya menggenggam erat tangan istrinya. Tetapi bahkan kehangatan itu pun tidak bisa menggantikan rasa kehilangan yang kini mengisi hati mereka. Sari menggenggam tangan kecil Aiko untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya melepaskannya dengan berat hati. Perawat datang, menutupi tubuh mungil itu dengan selimut putih. Saat kain itu menutupi wajah Aiko, dada Sari terasa sesak, seolah ada sesuatu yang terlepas dari hidupnya. Ia tahu, gadis kecil itu telah pergi, tetapi meninggalkan luka yang akan selalu ada dalam hatinya. Saat upacara pemakaman berlangsung, Sari berdiri sedikit di belakang, membiarkan keluarga Takahashi berduka di depan peti kecil berwarna putih. Salju turun perlahan, seolah ikut berduka atas kepergian seorang anak yang terlalu cepat dipanggil oleh takdir. Tidak ada suara tangis yang keras,
hanya isakan lirih dari kerabat yang hadir. Namun, di dalam hati Sari, tangisnya sudah pecah berkali-kali. Setelah pemakaman, Nyonya Takahashi memanggil Sari ke ruang kerja Tuan Takahashi. Hatinya dipenuhi kecemasan. Apakah ini saatnya ia harus pergi? Apakah setelah ini, ia akan kembali ke Indonesia dengan tangan kosong, membawa kenangan yang terlalu berat untuk dibawa pulang? Namun, apa yang terjadi di ruangan itu benar-benar di luar dugaannya. Kau telah memberikan sesuatu yang tidak bisa kami berikan kepada Aiko. Suara Nyonya Takahashi terdengar bergetar untuk pertama kalinya. Kau memberinya kasih sayang. Kau memberinya kebahagiaan di hari-hari terakhirnya. Kami tidak akan pernah bisa membalas itu. Tuan Takahashi menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Sari. Ini adalah tanda terima kasih kami, katanya singkat. Sari membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan matanya membelalak. Jumlah uang yang ada di dalamnya lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Dengan jumlah ini, ia tidak hanya bisa membantu keluarganya, tetapi juga bisa mengubah hidupnya sepenuhnya. Namun, Sari hanya menatap uang itu dengan perasaan bercampur aduk. Tuan, Nyonya, saya tidak merawat Aiko karena mengharapkan ini. Suaranya bergetar. Saya melakukannya karena saya mencintainya, seperti adik saya sendiri. Nyonya Takahashi akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air matanya jatuh, menetes di pipinya yang selama ini selalu tampak dingin dan tak tersentuh. Ia melangkah maju dan memeluk Sari erat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Sari terkejut, tetapi kemudian ia membalas pelukan itu, membiarkan air matanya jatuh bersama wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Setelah beberapa lama, Sari mengangguk pelan. Ia menerima hadiah itu, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia tahu bahwa itu adalah cara keluarga Takahashi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Malam itu, Sari berdiri di depan jendela kamar yang dulu menjadi tempat favorit Aiko. Salju masih turun, menari di bawah lampu-lampu kota Tokyo. Ia menutup matanya, membayangkan senyum Aiko di tengah hamparan bunga yang ia cintai. Tidurlah dengan tenang, Aiko-chan, bisiknya. Kau akan selalu ada di hatiku. Dan di malam yang sepi itu, Sari akhirnya merasakan kehangatan yang pernah Aiko berikan kepadanya, mengalir lembut di dalam hatinya yang penuh rindu. Sari kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh kenangan. Pesawat yang membawanya pulang terasa begitu berbeda dari saat ia pertama kali pergi ke Jepang. Dulu, ia hanya membawa harapan dan kekhawatiran. Kini, ia pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta, kehilangan, dan sebuah janji yang harus ia tepati. Setibanya di kampung halaman, ibunya menangis haru melihat putrinya kembali. Namun, senyum di wajah Sari tidak seperti dulu. Ada luka yang ia bawa pulang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam pertama di rumahnya, ia menatap langit penuh bintang, mengingat kembali saat-saat bersama Aiko. Ia berjanji dalam hati, cinta yang Aiko tinggalkan tidak akan berakhir di sana. Dengan uang yang diberikan oleh keluarga Takahashi, Sari tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia membangun sebuah rumah singgah untuk anak-anak yang sakit dari keluarga kurang mampu. Sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan perawatan, kehangatan, dan kasih sayang yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah sakit. Tempat itu ia beri nama Rumah Cahaya Aiko. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Aiko. Ada taman kecil dengan bunga warna-warni, tempat anak-anak bisa bermain dan merasakan kebebasan meski hanya sejenak. Ada ruangan dengan buku-buku cerita, tempat ia membacakan dongeng untuk mereka. Seperti dulu ia membacakannya untuk Aiko. Dan di dinding utama rumah itu, tergantung sebuah lukisan. Gambar rumah kecil dengan seorang gadis berdiri di sampingnya. Itu adalah gambar terakhir yang Aiko buat sebelum ia pergi. Rumah Cahaya Aiko berkembang pesat. Orang-orang mulai mengenal tempat itu sebagai tempat harapan bagi anak-anak yang berjuang melawan sakitnya.
Sari menjadi sosok yang dicintai oleh banyak anak. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini berawal dari seorang gadis kecil yang pernah memberinya arti baru tentang kasih sayang. Suatu hari, Sari menerima sebuah paket dari Jepang. Di dalamnya ada surat dari Nyonya Takahashi. Surat itu berisi ungkapan terima kasih yang mendalam serta sebuah foto Aiko tersenyum di taman bunga. Di bagian bawah surat itu tertulis satu kalimat pendek yang membuat air mata Sari jatuh tanpa bisa ia tahan. Aiko bahagia karena memiliki seorang kakak seperti dirimu. Sari menatap foto itu lama. Ia tahu, di suatu tempat yang jauh, di dunia yang lebih indah dari yang bisa ia bayangkan, Aiko sedang tersenyum padanya. Dan di bawah langit senja yang mulai meredup, Sari tersenyum. Merasa bahwa meskipun Aiko telah pergi, cintanya tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan tetap hidup. Dalam setiap tawa anak-anak yang kini ia rawat, dalam setiap bunga yang bermekaran di halaman rumah singgahnya, dan dalam hatinya, selamanya.